Ini nggak bisa ditolak, ngerti gak? Gue sering banget tuh mengidentifikasikan emak, karena emak tuh alam basarnya gampang dikuasai, ngerti gak? Emak, dia langsung, tau gak? Mak duren, mak langsung alam bawah sadar itu sebenarnya kayak gitu-gitu. Ingat gak waktu NMT? Kagak ada suara sama sekali, cuma tulisan surat untuk ayah. Surat untuk ayah dan ibu dari anak. Surat untuk anak. Iya. Dari ayah dan ibu. Maafkan, maafnya ketika ibu sudah mulai tua. Ibu sering menyuruh kamu mengulang kata-kata karena pendengaran ibu yang sudah kayak gini. Ketolak nggak sama lo? Nggak bisa. Sedih, cerita sedih itu nggak bisa ditolak. Hanya bagi orang yang fokus maksudnya ya. Jadi lagi cerita sedih ya orang yang fokus pasti keterima gitu nanti. Jadi gue nggak bilang lagi cerita sedih, kitanya main HP yang nggak terima bos. Ya gitu. Nah ini kita closing orangnya denger. Ya. Rilah nih kemarin masuk nih cerita sedih, cerita lucu, masuk ke closing. Dan ketika gue bawain cerita sedih, cara membawakan gue serius. Jadi gue nggak pakai setengah-setengah, ngerti ya? Gue harus nyampein sampai dia benar-benar sedih. Dan biasanya gue pakai dengan cerita gue sendiri, cerita sedihnya gue. Karena closing yang paling ampuh adalah testimoni. Lu punya kejadian sedih nggak ketika pengen join? Kenapa motivasi lu join di Melia? Lu punya nggak kejadian sedih? Kenapa gue join Melia? Anak yang cuma nyusahin sama orang itu, gue cuma beban sama orang itu. Gue udah capek gue punya beban orang. Itu adalah kesadaran diri kita yang kita transfer supaya orang itu sadar. Kita nggak nyuruh dia, tapi kita yang ngajak dia dong. Dengan cerita. Cerita itu ngajak. Kayak tadi lu tanpa terasa gue edifikasi. Lu tuh gak kerasa, tapi gue tahu itu masuk. Gue cerita, gue gak pernah mau bersaing dengan apa donen-donen yang presiden. Saingan gue apa? Gue harus lebih bagus dari apa dulu. Hah? Gue harus jadi jenderal buat upline gue. Sampai upline gue akhirnya besar sekarang. Gue gak ngajak lu untuk begitu. Hah? Lu keterima tak alam bawah sadar? Terima. Lu ajak closing lah lu gitu. 15. Makan dulu. Gak kerasa ya? Ya kalau gua nggak ceritain begini, lu nggak tahu kalau lu udah gua kasain alam bawah sadar. Gue cerita Nabi aja tadi. Masuk gak? Cerita kan? Makanya gue bilang closing tuh paling enak pakai cerita. Tapi lu bawain ceritanya dengan serius. Hah? Apa? Jangan bercanda. Jadi kayak lu nih keinginan lu pengen sukses, lu ceritain ke saya. Gue pengen banget sukses soalnya gue anak pertama. Gue tahu dan gue sadar gue ada tulang punggung keluarga selanjutnya. Ketika orang tua gue nggak ada, kenapa gue mau ambil media? Karena gue tahu gue nih. Mungkin dia bukan anak tunggal, tapi kesadaran diri lo untuk berjuang itu akan tertular ke dia. Tapi ngebawa ini orang yang keras hatinya, ketembaknya lewat alam bawah sadar nanti. PS tadi, alam bawah sadar tadi. Jadi kita langsung nggak kepikiran, langsung ke hati dia. Jep, langsung dapet hati, ngerti ya? Jadi kita tusuk hatinya. Udah kita pegang, selesai, pulang itu nempel terus. Makanya Rila tuh cepet. Kak udah dapat 2 juta kes langsung. Kak udah dapat lagi kes langsung. Karena gue langsung ngambil hati, ceret. Mau sini, nggak kesini. Kalau kesini dia pulang langsung mikir lagi. Di awal kita bikin pusing, sehingga apa? Otak dia udah nggak bisa mampu lagi berpikir. Karena pusing di awal marketing, dan udah pusing dong. Tutupnya pakai hati. Karena udah nggak berfungsi lagi otaknya, dia udah pusing gitu.
pusing cari modal, pusing ini kan udah pakai coret-coret segala macam kan pusing kan. Itu berguna juga itu supaya melelahkan cara berpikir, supaya dia nggak mikir lagi. Setelah itu baru di closing pakai hati. Kan hatinya belum kena, baru otaknya doang pusing. Hatinya udah kena belum? Masukin ke hati. Nah, ketika udah masuk berarti Allah udah masuk. Digerak pakai hati, bukan pakai otak lagi. Karena otak udah capek mau mikir gimana, join apa enggak. Udah mikir capek. Kayak lu join tuh, lu merasa sih, lu cari modal kayak zombie sebenarnya, kayak siapa yang ngendalin gue ya? Hah? Paham gak sih? Karena memang udah hati lu yang masuk, udah yang masuk. Jadi kuasain orang lewat alam bawah sadar. Dan ilmu ini lu pakai untuk setiap kondisi lu jalanin milik. Tanpa sadar, semua sudah teridentifikasi tadi. Bagi yang mau belajar closing, silahkan. Habis ini ada kelas tambahan. Bagi yang mau aja. Yang kena hatinya itu, apalagi ini udah gue kenain. Gak mungkin dia nggak datang kelas closing. Kenapa? Gue udah nyenengin dia lah, hatinya udah dapet. Apa caranya? Jujur ya, versi cewek yang paling bagus persentasenya siapa? Udah dapet. Sekarang gue tanya, ada orang yang gak suka dipuji? Ada. Hah? Ada orang yang gak suka dipuji. Setiap manusia itu suka dipuji. Tapi bikin ada upline saya suka, tapi bikin dia nggak gerak kalau dipuji. Maksudnya dipuji itu bukan ya, jangan berlebihan juga. Ada pujiannya nggak ada. Over. Terlalu over. Jadi ada tingkat kadarnya kan gitu. Tapi nggak ada orang yang nggak ada orang yang nggak suka dipuji. Coba kalau mamah lo ngomong gue bangga punya anak kayak lo. Waduh. Dipuji gak? Ya. Lu gak seneng gitu? Enggak mah, jangan bangga sama saya, sama ade aja bangganya. Enggak kayak gitu. Betul gak? Kalau temen ngomong, gue bersyukur banget ya Allah punya temen kayak lo. Secara gak langsung puji lo gak? Makasih ya, udah banyak banget bantuin gue. Sorry gue gak bisa banyak kasih lo. Gak apa-apa friend, kita sama-sama orang sama bisa tolong. Karena itu keluar ekspresinya karena dipuji, karena senang. Pujian itu salah satu membuat orang senang. Tapi bukan dengan cara begitu. Lu mah teman terbaik, lu the best lu. Nah, ada maunya lu anjing kan gitu. Mau pinjam berapa kan gitu biasanya. Jadi ada cara. Makanya gue bilang tadi closing itu adalah bab membungkus. Udah? Bab membungkus. Gue nggak boleh terkesan memaksa. Betul gak? Gue nggak bisa memaksa orang. Gue harus bikin dia yang maksa dirinya dia join. Makanya mainnya alam. Sumpah lu praktekin. Gue tuh orang yang sering ngetes edifikasi gue masuk apa enggak. Ini kayak barusan tadi gue ngetes masuk gak ya gue cerita Nabi, masuk gak ya cerita gue ngelawan upline gue, masuk gak ya. Lu nggak sadar, tapi gue konfirmasi di belakang, masuk ya. Mantap. Berarti edifikasi gue bagus. Betul gak? Jadi edifikasi itu sering-sering. Jadi closing itu sebenarnya intinya ya edifikasi. Makanya Pak Said itu menekankan barang siapa yang pandai mengedifikasi maka dia sampai menang. Dan dari situ gue selalu melihat titik di mana Pak Said mengedifikasi. Itu orang paling the best kalau edifikasi. Karena edifikasi itu bisa bikin orang sungkan, bisa bikin orang semangat, bisa menggerakkan orang edifikasi. Bisa menguasai orang. Nah itu ilmu membungkus. Karena yang diserang ABS. Paham nggak? Jadi nggak ada. Jadi kalau dibilang cara closing yang bagus gimana? Nggak ada. Cara closing yang bagus adalah cara closing yang dibawakan dengan cara yang bagus.
Lu tanya closing gue gimana? Kamu sadar apa? Ilmu kehidupan. Ini udah cukup kok buat gue. Sebenarnya udah cukup banget buat gue. Apapun yang gue omongin, semua itu cuman perantaranya aja. Tapi tujuannya adalah ini orang belum yakin, ya gue harus tahu dulu dong gak yakinnya di mana. Betul gak? Berarti biasanya gue closingnya gimana? Gimana, mantap Melia? Udah yakin? Berapa persen ini bakal bertahu nih berapa persen keyakinan lu? Jujur aja, jujur, nggak usah ditipu ini, nggak enak-enakan. Yakin lu berapa persen? 100%? Ah nggak mungkin 100% yang benar. Ya, 70% gitu kan? Nggak usah dimanipulasi nih, jujur aja jujur. Yakin nggak sama posisi? Nggak yakin. Oke, nggak yakinnya di mana? Nggak yakinnya berapa persen? Yakinnya berapa persen? Gitu dulu. Ya nggak yakin 50%. Berarti 50%-nya yakin. Oke, gua konfirmasi nih ya. Kan gitu bahasanya. Lu harus konfirmasi ini. Oke, berarti yakin berarti 50%-nya. Oke, kita nggak usah bahas dulu masalah 50%-nya. Kan udah yakin, nggak usah gue yakinin lagi. Yang kita jadi masalah adalah 50% yang nggak yakin ini. Ini lo yang bikin lo nggak join ini. Keraguan. Betul gak? Sekarang gue tanya, keraguan lo apa aja? Kan ada tuh orang yang kayak gue nih ragu di awal karena gue gak punya modal. Pakai cerita kita kan, contoh kan. Karena gue takut gak bisa jalanin. Kita kasih gambaran sedikit aja, jadi jangan semuanya. Iya mas, gak punya modal sama. Dia ngomong kan, apa lagi ada gak? Sebenarnya saya ini mas, waktu. Oke, waktu. Apalagi? Takut orang tua nih mas, takut dengan si orang tua. Apalagi? Takut gak dapet modal, gak balik modal. Takut gak balik modal. Apalagi? Nggak bisa jalanin, macam-macam ya. Betul nggak? Nah kalau kita udah tahu masalahnya, tinggal bab keyakinan itu hanya cuma di sini, tuntasin satu-satu. Ngerti nggak? Tuntasin satu-satu. Betul? Misalkan, gue nggak ada modal. Nah kita tinggal yakinkan dia untuk dapat modal. Gimana caranya? Banyak cara. Yakinkan orang untuk dapat modal gimana caranya? Banyak cara. Kita bisa jelasin, cari solusi, kita bisa ceritain diri kita, betul gak? Ada 4 solusi itu, betul gak? Meyakinkan untuk cari mau. Ini apa tadi? Waktu. Saya nggak punya waktu. Berarti kita bab meyakinkan di waktu. Gimana cara meyakinkan waktu? Cerita lagi dong. Di sini ada loh ibu-ibu rumah tangga. Ada loh DPR, sibuk gak DPR? Ada loh anak SMA, sibuk gak? Ada loh anak kuliah, sibuk gak? Balik lagi ke persamaan dulu. Kita lihat latar belakang dia apa? Mahasiswa, ada loh jurusan kayak lu juga sama. Malah lebih berat lagi, farmasi, praktek. Ada loh anak Poltek, lu tau apa anak Poltek? Sibuk full day. Tuh gak? Ada loh bahkan anak pesantren gak bisa keluar rumah, gak bisa keluar dari pondok, bisa jalan Melia, bonusnya gede. Apalagi lo ada contohnya nih, lihat karyawan. Ini lihat mahasiswa karyawan plus freelance plus artis dan lain-lain misalnya, yang double jobnya banyak, betul? Bisa kok. Kenapa bisa? Ingat, lu nggak kerjain sendiri, kita kerja sama, kan gitu. Itu kan bab caranya doang. Tapi tujuannya adalah meyakinkan di waktu. Betul gak? Caranya banyak. Kalau saya omongin sesuatu panjang, ngerti gak? Masalah waktu. Apalagi? Orang? Yakinkan bahwasannya orang tua izinkan atau tidak diizinkan, Allah tetap gak menjadi masalah. Kan gitu? Kan selama ini apa? Izin orang tua bagi dia adalah masalah. Benar gak sih? Ya kita harus yakinkan bahwasanya orang tua nggak ngizinin itu juga sebenarnya nggak masalah. Orang tua mau ngizinin ataupun tidak ngizinin tidak jadi masalah. Kan yang join dulu bukan orang tua. Betul gak? Dengan cara apa? Caranya nih, kita baru ngomong caranya. Caranya gimana? Public speaking, kan gitu. Ngomong buat beli obat, jangan ngomong bisnis, gitu kan? Apalagi
ajak leader buat jelasin, gitu gak? Itu kan cuma cara. Tapi goalsnya adalah yakinkan bahwasanya orang tua ngizinin atau tidak ngizinin itu nggak masalah. Berarti balik lagi cara mengedifikasinya di mana? Lu mau pakai cara 1, 2, 3. Lu mau pakai cara 1 misal, kan caranya banyak. Lu pengen cara 1, tapi cara ngebawa ini jelek. Ngerti gak? Cara ngebawain itu nggak bagus, nggak kena. Ya, pakai cara kedua, coba lagi pakai cara 3. Jadi kayak paradigma pemahaman itu cuma cara, tapi yang lebih penting adalah membawakannya. Apalagi balik modal. takut nggak balik? Tinggal tunjukin bonus itu doang. Sehari bos, masa nggak balik modal? Caranya gimana? Tunjukin bonus bisa. Udah? Apalagi cara meyakinkan balik modal? Jelasin itu ya, produk. Jadi nggak? Kan dapat produk atau menekankan di sekali seumur hidup. Betul gak? Gambarin berarti marketing plan. Lu nih nggak balik modal, dapat 4 orang aja, pasti balik modal. Masa 1 tahun nggak dapat 4 orang? Nggak mungkin. Bisa jelasin yang 2, ngajak 2, bulan pertama 2, bulan kedua 4, bulan kedua 8, kan gitu. 95% gagal itu. Betul gak? Ini intinya apa? Balik modal. Masa nggak balik modal? Ya mungkin. Ini cuma cara, tapi ngebawain ini gimana? Caranya ngebawa ini gimana? Full edifikasi nggak? Full keseriusan nggak? Antusias nggak? Gitu loh. Ngerti nggak San? Ngerti nggak? Ini apa? Nggak bisa jalanin. Takut? Nggak bisa jalanin. Nggak bisa jalanin, betul nggak? Kan banyak nih kendala. Jadi ini tadi ya, pokoknya semua dijawab. Tujuannya adalah meyakinkan di permasalahan ini. Kan ini ragu, ini yakin. Kita tinggal menuhin ragu ini diubah jadi yakin, jadi 100% dong yakin. Betul gak? Kalau udah 100% yakin berarti ABC udah main, udah masuk, ngerti gak? Artinya apa? Kita bunuh semua keraguannya dia, matiin semua keraguannya dia, sehingga yang tersisa alam bawah sadarnya cuma join. Berarti kan tadi makanya dibilang, ketika pertanyaannya banyak, itu lu bersyukur. Kenapa? Lu jawab semuanya satu-satu sampai otaknya lelah. Ngerti gak? Ketika lelah, pegang terakhir hatinya. Pas join. Jadi presentasi di awal itu makanya dari 5 pilar marketing plan menentukan loh cara membawakan itu. Karena cara membawakan itu bisa membuat dia otaknya lelah. Orang join itu kan udah gak pakai otak bos, udah gak banyak mikir karena pakai hati, yakin, cari modal, gerak, betul gak? Jadi bikin lelah otaknya undangan dengan cara presentasi. Bahkan dulu kalau orang belum lelah, gue jelasin perbedaan. Kalau lu kan balik modalnya 7 paket ngajak 4 orang gabung 7 paket. Gue dulu jelasinnya 15 paket ngajak 4 orang gabung 15 paket dan postingnya retail satu-satu sampai dia otaknya lelah. Gue lelahin terakhir baru hatinya gue ambil. Tag postingnya 11 paket. Jadi presentasi itu penting loh. Penting nggak? Ngaruh ke closing nggak? Kalau cara ngebawainnya nggak bikin otaknya orang lelah, dia ntar pulang mikir, kan masih bisa mikir. Ngerti nggak? Closing pakai coret-coret penting nggak? Closing pakai mulut doang, nggak bisa bikin orang lelah otaknya. Nggak masuk ke alam bawah sadar. Makanya gue bilang coret-coret, kalau closing itu coret-coret, jangan modal bacot. Ngerti gak? Jangan modal bacot, coret-coret itu walaupun di kertas kecil, walaupun lu lihat nih dari tadi coretan gua apa sih? Gak ada. Sampai gue minta spidol loh. Alam bawah sadar. Gue tuh selalu kalau coret-coret isinya adalah pemulangan. Lu lihat berapa kali gue benerin ini? Hah? Banyak. 1, 2, 3. Lihat berapa kali gue benerin ini? Banyak. Ini alam bawah sadar gitu.
Makanya gue bilang tadi ceritanya Nabi masuk nggak? Ceritanya gue ngelawan upline gue masuk nggak? Masuk. Jadi ada nih, kalau gue bahasa teorinya gue sampaikan ke lo nih, ngerti apa enggak? Terserah lo. Gue dapet ilmu yang namanya cognitive Oh lo nggak tahu lagi ya? Nama ilmunya adalah cognitive Iya, terserah lu mau ngerti apa enggak apa yang gue ngomongin. Tapi ilmunya adalah cognitive bahwasannya sesuatu hal yang buruk jikalau disampaikan berkali-kali, berulang-ulang, maka sesuatu hal yang buruk itu akan jadi benar, akan jadi baik. Karena ditanamkan berulang-ulang bahwasannya itu kesannya baik. Contoh, pacaran mah udah biasa zaman sekarang. Zaman dulu pacaran itu aib. Betul gak? Ditanamkan biasa sampai sekarang jadi pacaran adalah kebiasaan. hal yang buruk gak? Buruk. Jadi diwajarin gak? Ya. Karena apa? Kebiasaan. Ulangan. Bahaya gak? Bahaya banget. Kalau ilmu itu diketahui sama orang yang salah, dipakai buat apa? Ngerti? Ya. Closing itu pakai itu penguasaan alam bawah sadar adalah pengulangan. Makanya ketika gue tadi sampaikan di presentasi, penekanan presentasi itu selalu diulang-ulang. Jangan pengen cepet selesai sebenarnya. Betul gak? Cepet selesai itu bagus. Nanti kalian belajar masalah cepet selesai itu kalian belajar dengan jam terbang. Kalau belum biasanya nggak cepet presentasinya. Gitu loh, kalau belum biasa. Jadi lu bagaimana caranya bisa cepet tapi tepat gitu, tetap masuk alam bawah sadar itu butuh jam terbang. Saya ambil rokok kali. Ya, rokoknya Mario. Ini berat, Pak Rokok. Mario apa? Nggak apa-apa lah berat. Biar gerak lagi ala ininya pikirannya. Kalau udah penuh nggak bisa dipakai, betul nggak? Biar kosong lagi. Ini saya kasih tahu rahasia saya ya. Cara closing saya itu tadi. Rahasia closing saya cuma satu. Saya bikin orang lelah berpikir. Baru saya terakhir tutup pakai hati. Saya ambil hati. Saya bawa pulang. Kalau nggak lelah berpikir, makanya saya bilang Pak, closing itu bab pusing. Kalau udah belum pusing, belum emosi. Terus lu berharap bikin orang pusing cuma dengan pakai mulut? Jangan. Bikin orang pusing itu pakai semua indranya dia. Bikin capek dari matanya, kupingnya, mulutnya, otaknya mengingat ke otak. Ingat gak? Mata ini mempengaruhi gak? Apa yang kita lihat mempengaruhi mindset, apa yang kita dengar mempengaruhi mindset, apa yang kita ucapkan jadi mindset. Berarti kita ajak matanya kerja, ajak kupingnya kerja, ajak mulutnya kerja. Lah kalau kita ngomong doang kan dia capek. Coba lu lihat, ikutin tangan kita. Dia kan ikutin setiap garis yang kita buat. Titik-titik ini nih. Matanya lu mau nggak mau suka nggak suka lihat gitu loh. Kerja matanya. Jadi cara closing saya adalah bikin lelah pikiran orang, bikin pusing. Caranya terserah mau jelasin apapun, baru ambil hatinya dia. Tak dengan cerita kita, biasanya dengan cerita saya. Makanya kalau saya closing tuh, saya nyeritain diri saya waktu awal cuy. Kenapa saya bisa gabung? Mas bayangin, saya ketemu Melia mas, posisi saya tidur di UKM mas, nggak punya kos. Karena nggak bisa bayar kos. Saya cerita sedihnya saya awal cuy. Berujung kepada pencapaian umur 20 tahun mas saya join, umur 21 mas saya beli mobil, umur 22 saya keluar negeri mas, umur 23 saya nikah mas. Ini saya nggak bangga sama hasilnya, yang saya bangga adalah keputusan awal saya bergabung di Meli menentukan saya jadi seperti ini mas. Ini mah hasil mas, coba kalau saya dulu nggak seperti ini. Ingat gak sih? Itu nggak bisa ditolak itu. Cerita seperti itu nggak bisa ditolak. Apa yang membuat saya join? Ini mas, pertama saya lihat mas, jadi saya cerita tapi secara langsung saya pengen lo begini gitu. Paham gak? Itu alam bawah saya lihat mas, kenapa lihat? Jujur mas, saya gabung Melia kenapa? Saya capek hidup susah mas.
Saya tuh dari kecil udah nyusahin orang tua, jadi beban orang tua. Capek saya hidup susah mas. Saya sampai tidur di UKM mas, bayangin. Saya nggak bisa bayar kos. Kuliah saya nggak lanjut karena ekonomi. Saya udah benci orang miskin. Saya udah punya niat mau merubah hidup, capek saya. Kalau kita yang ngomong begitu belum tentu dia kena karena dia belum tentu orang miskin kayak saya, betul gak? Tapi saya tambahin apa? Saya capek mas jadi beban orang. Saya cuma bisa minta sama orang. Saya udah capek, saya pengen rubah. Tadinya saya cuma bisa minta, saya pengen bisa ngasih. Ini niat saya mas. Udah bulat saya niatnya. Bercerita gitu kan? Yang kedua mas, yang membuat saya gabung. Yang membuat saya gabung mas, yang kedua apa? Tekad. Udah bulat mas tekad saya buat gabung di Melia. Kenapa saya udah tekad saya udah bulat? Udah saya udah percaya dah udah sama Melia. Apalagi yang ngajak saya kakak kandung mas, nggak mungkin nih. Udah saya nggak ada mikir-mikir sama bisnisnya. Terus saya sebenarnya blocking supaya dia nggak mikir-mikir lagi gitu. Yang ngajak kakak kandung saya mungkin nggak ditipu mas. Ya nggak mungkin, saya tahu rumahnya di mana tuh, kamarnya di mana saya tahu, saya bacok aja kalau saya ketipu. Saya udah tahu perusahaan 20 tahun nggak mungkin nih mas, produknya bagus lagi, wah udah nggak mungkin. Saya butuh juga buat orang tua saya, apalagi orang tua saya ceritain lagi sakit stroke. Saya ceritain cerita sedih, udah masuk alam bawah cerita bapak saya stroke. Apa yang membuat saya join? Bapak saya usia 78 tahun lagi kondisi sakit stroke mas, bayangin. Gue nggak bisa berharap 2 tahun lagi orang tua gue masih ada apa, gue nggak tahu. Dan selama ini gue tetap cuma jadi beban buat orang tua gue. Gue udah capek. Ketika ketemu Melia gue udah punya niat, punya tekad buat dia. Jadi cerita kita akhirnya, ya Allah kasihan banget orang, kasihan banget orang gitu. Tapi kan gue belum cerita pencapaian, baru cerita awal join, betul nggak? Yang ketiga mas, apa yang buat saya join mas? Nekat. Pakai D mas, nekat. Ada lucunya nggak? Tetap harus ada lucu. Jadi dari sedih lompat ke lucu, dar. Masuk alam bahasa Arab. Dari lucu lompat ke sedih, dar. Masuk alam bahasa Arab. Jadi alam bahasa Arab itu kerjanya kaget-kagetan gitu. Makanya tadi saya bilang, apa udah selesai? Belum tuh, langsung des masuk ke alam bahasa Arab. Nah gitu. Itu alam bahasa Arab orang. Dan gak pernah gagal. Gak pernah gagal. Masuk terus. Nekat mas. Niat, tekad, nekadet. Jadi ngambil hatinya saya pakai cerita saya. Kalau Anda terserah. Kan cara itu banyak. Tapi yang penting bagaimana edifikasinya, membungkusnya, membawakan. Nekat mas, gimana nggak nekat mas? Saya tahu nggak mas dapat modal dari? Kan saya nggak punya modal, bahkan tinggal di UKM mas. Makannya susah, kerja serabutan. Kalau ada panggilan baru dapat kerjaan baru makan, betul nggak? Gimana mas caranya saya bisa dapat duit? Kalau nggak nekat, ya nggak bisa. Kalau nunggu tabungan dari mana? Masukan aja nggak ada. Apa yang saya lakuin mas? Satu mas, saya minta sama orang tua mas. Mah, minta duit mah, buat bisnis. Alhamdulillah mas, dikasih ceramah. Kan blocking sebenarnya itu, betul gak? Dikasih mas, alhamdulillah, dikasih ceramah. Ya habis saya ngomong bisnis, salahnya saya itu mas di awal. Karena saya udah keburu banget pengen join, saya nggak pakai mikir-mikir. Akhirnya saya ngomong cuma langsung buat bisnis. Nah apalagi kita tahu orang tua kita, baru kan berubahnya kita. Tadinya saya jadi kita. Ngajak nggak? Itu nggak sadar loh. Saya minta sama orang tua saya. Kita kan tahu orang tua kita sendiri. Apalagi orang tua merasa benar sendiri. Iya mas. Kalau tahu lu asal kan iya mas, iya kan kena tuh berarti. Oh berarti orang tuanya dia sama nih. Oh keras berarti orang tua kita tahu deh sih. Mengidentifikasinya dari situ. Nggak sadar lo ya. Itu alam bawah sadar itu alamnya yang tidak disadari.
Ya benar. Saya tuh tiba-tiba berubah dari tadinya katanya saya jadi kita. Kan kita tahu sendiri mas orang tua gitu ya enggak? Iya mas, lagi kena ya kok begini orang tuanya dia. Betul ya? Sama berarti kan? Keras banget orang tua saya mas, sama mas. Sama lagi katanya. Kenal. Padahal gue pengen cari tahu doang orang tuanya bayar apa enggak? Ternyata kagak kan gitu. Ya udah, berarti jangan pakai cara ini loh, buat joinin gitu. Diceramain mas, apakah saya nyerah mas? Ya enggak, namanya saya kalau saya nyerah bukan tekad lagi, bukan nekat lagi mas, namanya kan saya tekad dan nekat. Cara kedua mas saya coba mas, dari mana? Saya cari-cari mas, apa yang bisa dijual, kagak ada. Teman saya mau jual kagak bisa, balik ke cerita lucu, betul gak? Ada cerita lucu gak? Saya lihat teman saya gak guna banget nih, pengen saya jual mas, gak laku, betul gak? Jual diri, aduh gak ada yang mau mas. Satu-satunya barang yang paling berharga, yang saya sayangin, saya cintain, yang saya punya, saya jual mas. Jual apa? HP mas. Cuman itu doang punya. Barang yang paling saya sayangin, berharga dalam hidup saya cuma ini. Kenapa saya mau jual mas? Nah kan gitu. Karena saya tahu mas masa depan HP saya. Yang saya nggak tahu adalah masa depan saya. HP saya udah tahu masa depannya mas. Rusak nih masa depannya. Nih turun harga, betul nggak? Nih hilang mas. Ini masa depannya dia mas. Saya udah tahu mas, bukan saya peramal. Saya tahu masa depannya HP saya. Tahu nggak masa depan HP-nya mas? Ya sama tahu. Kan gitu. Bisa tuh dijual apalagi kalau HP-nya bagus kan? Kita lihat HP bagus nih, wah mantap nih, gitu. Apalagi lo yang gabung dengan cara jual, beruntung lo bisa cerita begitu, betul gak? Gue jual mas, karena gue apa? Gue tahu masa depannya mas. Pilih mana mas? Lo pilih mana mas? Rugi, jual, harga turun, lo pilih mana? Jadi secara nggak langsung dia juga punya barang elektronik, dia nggak akan milih tiga-tiganya. Saya pilih mana mas? Saya pilih jual. Kalau mas jadi saya pilih mana mas? Jual, berarti kalau lu punya barang elektronik lu jual di sini. Gitu, masukin alam bawah sadar dulu. Paham nggak? Habis itu ketika nanti udah terakhir baru dia pikir sendiri pasti, oh iya jual nih. Karena dia tahu masa depan barang elektroniknya dia. Paham nggak? Jual mas, saya pakai HP biasa dulu. Nggak apa-apa lah mas, mundur satu langkah. Yang penting bisa menciptakan lompatan lebih jauh. Oh iya, aman-aman lagi kan? Keyakini. Mundur satu langkah biar menciptakan lompatan yang lebih jauh. Nah orang mau lompat lebih jauh mas, kalau nggak mundur, orang main tendang penalti mas, nggak mundur jauh gimana mas? Ya, mereng mas, kagak ada powernya mas, betul nggak? Makanya orang tendang bola biasanya mundur dulu mas, apalagi Cristiano Ronaldo. Wah, pakai cocok dulu mas, makanya kenceng mas. Mundur mas, pakai HP biasa. Tapi habis itu kenceng mas, kan punya bisnis. Cukup nggak mas jual HP? Nggak cukup sayangnya, saya pengen gabung 7 paket kan gitu. Yang ketiga mas, nekatnya saya pinjam ke teman. Buat apa saya punya teman mas kalau nggak pinjam ada dulu 100 orang. Cerita lucu nggak bisa ada, paham nggak? Nggak boleh terus-terusan nggak ada cerita lucu. Jadi ya serius terus. Ya lagi serius. Ya gitu loh kan. Jadi orang kita mainin emosinya. Jadi orang capek gitu. Secara emosi ya enggak. Ju pinjam ke di sini saya ambil ini. Ketika saya pinjam teman, saya untungnya orang pintar. Enggak goblok-goblok amat walaupun kagak lulus. Iya, saya nggak mau terjadi lagi ceramah part 2. Kan tadi diceramain sama orang tua, part 2 gara-gara saya ngomong pinjam duit buat bisnis. Untung saya nggak goblok mas, saya nggak mengulangi kesalahan yang sama. Saya harus pasrahkan diri saya sendiri, kenapa? Supaya dia juga nggak mau digoblokin gitu. Saya ini bukan orang goblok mas, saya untuk orangnya cerdas. Saya nggak pinjam duit untuk bisnis mas. Kan saya udah coba pinjam duit sama orang tua untuk bisnis, terjadinya ceramah panjang kali lebar, nanya ini capek mas, part 2 akhirnya. Iya gak? Akhirnya saya bilang buat apa sih?
pinjam duit untuk beli obat. Kan tadi saya bilang mas, bapak saya lagi stroke. Saya udah tinggal ngomong mas, tolong temen tolong dong temen, pinjam duit dong. Buat apa? Buat beli obat. Ya Allah, nih orang tua sakit stroke, kan saya nggak mau. Di situ saya mikir mas tadinya mas, mau minjem duit buat apa ya selain bisnis, tapi yang nggak bohong. Oh ya beli obat, kan di Meli juga beli obat, bohong nggak saya mas? Enggak. Dan kebetulan orang tua saya lagi sakit stroke. Nah kalau mas kan nggak stroke, orang tuanya jangan dibilang begitu ya, kita stroke beneran. Lucu. Enggak. Lagi serius-serius lucu gitu lah, enggak? Alam bawa. Akhirnya saya pinjam nih buat beli pakai gaya-gaya Arjun, gaya-gaya melas gitu mas. Ada temen yang ngasih, ada temen yang ngasih. Enggak, saya semua kontak saya cek. Ada yang ngasih, ada yang enggak. Dan saya untung saya pinter nih mas, saya minjemnya nggak langsung banyak mas, 10 juta. Oh pinjem dong 10 juta, oh karena saya tahu mas teman saya miskin sama kayak saya gitu. Kan supaya di ngeblokin dia juga tahu teman-temannya dia miskin, betul nggak? Biar dia juga nggak langsung nafsu 10 juta langsung gitu loh, ngerti nggak? Saya pintar mas, saya pinjam aja mas, ada yang 1 juta, 500, ada yang 700, saya nggak ngomong di bawah 500, walaupun ada yang ngasih saya nggak ngomongin, ngerti nggak? Iya, ntar dia minjemnya 50.000, 100 aja, lama dapetnya, pokoknya 500, 700, 1 juta gitu, 5 sampai 1 juta. Ada yang ngasih 2 juta mas, kadang saya gedein dikit gitu. Paham gak? Kan kita mau closingin platinum ya, gak bisa saya pinjam mas 50.000, ya gak nyampe platinum. Gak nyampe kalau dia lakuin ini tuh ya. Jadi kita mau ngelakuin dia kan, kita kan lagi cerita buat dia ngelakuin, berarti gak? Ya berarti kita ngomongnya di sini. Ada tuh ya mas, ada yang ngasih, ada yang enggak. Pas sudah saya kasih ya, kan cerita sampai saya bilang akhirnya dikasih saya dapat mas join. Nah ini mas poinnya mas, niat tekad tanpa nekat nggak bisa join mas, makanya saya nekatnya ini mas. Ini nekatku, apa nekatmu kan gitu, betul gak? Kan nggak percaya mas, di sini rata-rata niat tekad nekat mas. Nah, dari mana kalau ada orang di sebelah tuh saya gitu, dari mana tuh nekat gila mas jual handphone, apa jual laptop mas, apa gak ada mas tuh gila nekat mas. Gak ada motor, gila nekat, lebih nekat lagi mas, saya gak ada apa-apanya mas. Jadi mengkonfirmasi nekatnya kita, supaya dia juga mau, oh gue mau nekat juga, ada temennya, kayak gitu. Biasanya kan kalau orang ada temennya kan nekatnya bareng, betul gak? Paham gak maksudnya? Habis itu baru gue ceritain, habis saya udah gabung mas, apa yang saya lakukan? Saya berak mas. Ngerti gak? Jadi saya langsung ceritain awal job supaya dia langsung ketika join juga melakukan. Saya langsung tabrak semua teman mas, saya gak peduli mas, mau ditolak, mau di ini, pasti ada yang nolak, udah, pasti ada yang terima, pasti mas. Cuman satu mas yang saya ingat, saya ngeliat mas di pinggir jalan di lampu merah ada pengemis mas, dia minta kan gitu ya mas ya, lucu masuk gak? Lucu kan gitu, minta mas, dikasih, ada yang ngasih mas. Saya liatin tuh pengemis siang-siang panasan, ada rasa hati, pengen ngasih nggak punya duit, ada yang nolak kan gitu, ada yang ngasih ya, ada yang nolak. Ketika ada yang nolak mas, saya ngeliat pengemis itu kagak riset, betul nggak? Dia minta nggak dikasih, cancok ah, jadi pengemis. Nggak ada mas pengemis riset, tetap dia minta lagi mas, karena di otaknya pengemis mas. Saya yakin, walaupun ada yang nolak, pasti ada yang ngasih. Di situ mas saya lebih yakin lagi ketika saya gabung Meli, pasti ada yang nolak. Tapi juga pasti ada yang terima. Masa saya kalah mental sama pengemis? Ke-blocking nggak dia? Ketika dia memang baru ada yang nolak, kalah lu sama pengemis. Dia ngemis aja lu sama. Bukan hanya itu yang dengerin, kalau ada member kena juga tuh. Bukan hanya undangan. Mantap gak? Mantap. Ya, mantap. Habis itu kan saya ceritain, ada yang gabung, singkat cerita mas, ada yang gabung.
kan dapat duit bonus. Dan lagi mas, kan obat mas saya dapat, betul-betul saya kasih bapak saya lagi satu mas, dikonsumsi mas, 6 bulan sembuh bapaknya yang tadinya cuma di kasur doang mas, bangkit dari kasur kan biasanya saya cerita di UPM itu, Iya. bangkit dari kubur kan, bangsat ada yang ngomong kubur kan, bangsat lo kan gitu, kurang ajar lo kan gitu biasanya, cerita lucu kan lagi seru-seru, ada cerita lucu, lo langsung masuk ke gitu, betul kan? Sembuh mas, bapak saya 78 tahun, stroke sembuh. Saya nggak bisa jualan mas, apalagi saya orang Jakarta gengsi mas mau jualan, ini lagi blocking bang. Ceritanya gengsi mas, saya nggak bisa jualan, tapi saya konsumsi bapak saya sembuh mas. 78 tahun, bayangin 78 tahun stroke di kasur, bisa tiba-tiba bangun mas. Bisa jalan lagi, parkour, main basket, lompat tali dan lain-lain. Lucu lagi kan gitu, betul gak? Apa nggak tetangga lihat heran mas? Saudara-saudara pada heran mas? Pada nanya kan? Bisa sembuh pakai apa? Please. Nanya mas sama bapak saya, belinya ke saya mas? Ya ke saya, dapat gak saya jual mas? Dari situ mas, kan dapat tuh jual produk, dapat tuh bonus dari teman yang terima. Saya balikin ke teman-teman yang saya pinjemin tadi mas. Saya bilang ke teman saya nih bro, saya cicil-cicil tuh kan, ada dari produk saya bayar. Nih bro, makasih ya uangnya dulu gue pinjemin duit buat beli obat orang tua gue. Tapi gara-gara uang ini bro, gara-gara lu pinjemin gue, sekarang gue punya duit yang hari. Gue punya bisnis keren. Untungnya mas waktu minjem saya nggak ngomong bisnis, jadi pas ngomong bisnisnya pas lagi balikin modal. Saya gituin. Jadi juga ngelakuin itu. Jadi akhirnya teman saya nanya tuh, bisnis apaan kok lu mau ajak-ajak? Wah kalau lu tahu, wah mantap nih mas aslinya. Kan penasaran mas, saya ajak mas. Jadi orang yang saya pinjam nih mas, saya ajak ke Melia. Setelah saya balikin duitnya. Jadi saya kasih tahu Melia dulu. Saya balikin dulu duitnya, baru saya bang. Kan udah terbukti duitnya balik. Berarti udah terbukti bisnisnya benar. Saya bawa mas ke bisnis. Dijelasin mas, join mas, kenapa join mas? Kan ada duit baru saya balikin, tinggal cari lebih kurangnya kan gitu. Satu persatu mas teman saya pinjemin, gabung. Duit lagi nggak mas? Pertanyaan saya satu mas, modal saya apa? Nah, aku closingin. Modal saya apa? Bukan uang mas, nol duit saya. Nol. Modal saya niat, tekad. Saya jalanin terus mas, abis itu mas saya cerita kan, baru saya nyampe ke sini posisi umur 20 tahun waktu itu mas saya jalanin mas. Dan yang membuat saya kenceng di awal, tabrak semua orang saya ajak mas, teman dekat ini semua, bahkan pacar saya, mantan, semua saya prospek mas. Saya ajak ke media mas. Yang bikin saya kencang apa mas? Bapak saya umur 78 tahun, saya nggak tahu dia akan nggak ada di umur 80 tahun masih ada apa enggak. Ada hal yang membuat saya mas sakit hati dari bapak saya, karena bapak saya pernah ngomong sama saya, cerita mulai sedih. Bapak saya pernah ngomong, saya nggak bangga punya anak kayak kamu. Kamu tuh anak apes. Bapak saya pernah ngomong kayak gitu. Itu yang nggak pernah lupa di pikiran saya mas. Lagi serius lagi. Sampai detik itu mas, saya nggak pernah lupa kata-kata orang tua saya. Dan saya cuma punya kesempatan, saya nggak tahu entah setahun, entah 2 tahun untuk membalikkan kata-kata tersebut. Dan saya udah capek jadi beban buat orang tua saya. Dan seumur hidup saya nggak bisa balikin kata-kata itu. Saya bakal nyesal sebelum bapak saya masuk ke liang kubur. Saya harus ubah kata-katanya dia yang tadinya saya nggak kebanggaan. Saya cuma anak yang bebanin doang. Saya anak yang bikin apes keluarga doang. Saya harus ganti kata-kata itu. Saya harus jadi anak yang bangga. Dan saya cuma punya waktu sebentar, itu yang membuat saya kencang di awal. Gas semuanya saya ajak media. Serius nih. Saya jalanin. Saya umur 20 tahun mas jalanin media, bapak saya 78 tahun. Umur 21 tahun mas saya beli mobil hasil keringat saya sendiri. Bapak saya umur 79. Masih ada, alhamdulillah. Melihat, membuktikan anaknya ternyata sudah berubah 1 tahun setelah saya gabung. Saya bisa beli mobil buat orang tua saya. Bangga keluar kata-kata.
yang tadinya anak apes mas kata orang, bapak saya langsung bilang anak ini bisa bahagia ibu lagi. Ya Allah mas, sakit banget mas. Udah bisa merubah kata-kata orang tua saya. Dan tapi saya tahu mas, masih ada waktu sebelum bapak saya masuk ke liang kubur. Saya berjuang lagi mas, di umur 22 mas. Saya keluar negeri diem-diem mas, gak ngomong. Saya ajarin biar nanti dia kalau mau keluar negeri nggak usah ngomong-ngomong. Oke ya, kan biasanya masalahnya kan di situ kan, diomelin apa segala macam. Gue blocking dia. Karena memang gue juga nggak ngomong-ngomong. Saya nggak ngomong. Tahu-tahu saya bawain oleh-oleh. Saya kasih tahu foto saya dari mana. Keluar negeri. Sampai keluar kata-kata mas dari orang tua saya. Jalan-jalan sendiri-sendiri, ajaklah keluarga, bapak, ayah, ibu, ajaklah. Oke, siap. Jadi motivasi. Betul ya? Orang tua saya umur 79 mas. Umur 80 tahun. Betul ya? Umur 80 masih ada, alhamdulillah kan. Pas saya mau jalankan media lagi mas, umur 80 tahun menuju 81. Saya umur 23 mas. Saya pilih untuk menikah mas. Mumpung orang tua saya ada, bapak saya masih hidup. Kalau enggak mas, aduh. Tahu gak kenapa gue mau nikah muda? Itu alasan. Siap gak nikah? Gak siap. Tapi gue gak siap kehilangan bapak gue duluan. Ngerti kan? Kan beda ya, bapak lu masih pada muda gitu. Saya nikah, bapak saya umur 80 tahun. Saya pakai hasil uang keringat sendiri di hotel Savana Malang. Sewa ballroomnya aja 55 juta mas. Cuman 2 jam doang dipakai buat resepsi. Bangga bapak saya terbangin semua naik buruk mas ke sini. Lucu. Betul gak? Jangan lupa, ya. Kan cerita sedih, cerita lucu, kadang jorok-jorok juga boleh. Ya. Tapi jangan sering-sering kalau jorok ya. Umur 24 mas, saya mau umrohin orang tua saya. Karena orang tua bilang apa, luar negeri nggak ngajak. Ketika saya mau umrohin orang tua saya mas, bapak saya umur 81 tahun. Kata bapak saya jangan, nggak usah, kamu aja yang berangkat. Kenapa bapak saya ngomong gitu? Ternyata bapak saya udah nggak ada 81 tahun. Ketika saya mau umrohin mas, ternyata bapak saya umurnya nggak nyampe. Akhirnya saya yang umroh mas, sama anak istri saya. Apa poin pentingnya? Jadi ceritanya gitu bang, jadi serius tuh. Kan dia terhura-hura gitu ya. Dia terasa lucu kan, lucu. Karena dia terharu di undangan. Yang terpenting intinya mas, poin ini nggak ada artinya mas. Kalau saya waktu ketemu media, saya tidak melakukan 3 tidak. Balikin lagi, gue pengen lu gini gitu loh. Ini nggak penting mas. Yang lebih penting adalah bagaimana gue bersyukur ketika ketemu media. Rasa syukur gue adalah niat, tekad. Pertanyaannya ini, orang tuh masih ada udah bisa ngasih apa sama orang. Kalau belum, ini waktunya. Tuhan gak bakal ngasih beban hidup masalah tidak sesuai dengan kemampuan. Kenapa Melia datang ke kamu mas hari ini? Ini penutup nih hati nih, mau di closing hati banget. Cerita-ceritanya udah agak-agak ini. Kenapa? Tuhan gak bakal ngasih tidak sesuai dengan kapasitas kemampuan. Pernah lihat gak bisnis pom bensin? Itu puluhan juta per hari mas hasil. Pernah gak ditawarin bisnis pom bensin? Gak pernah, sekarang Tuhan tahu kamu gak mampu. Kenapa Melia datang ke kamu? Kenapa gak ke kakakmu? Kenapa gak ke ibumu? Kenapa gak udah mulai naik nih? Kenapa coba? Tuhan tahu mungkin Allah yang disuruh untuk bisa merubah hidup Tuhan.
lo yang disuruh untuk membangkitkan ekonomi keluarga. Mungkin lo lah lewat perantara lo adalah orang-orang yang bisa membahagiakan keluarga. Saya nggak percaya ada yang namanya kebetulan. Yakin semua itu ada garis takdir. Kenapa milih harus datang? Kenapa harus lo yang dipresentasikan? Sebenarnya lu bisa nolak aja media, nggak datang ke sini. Ada alasan, banyak alasan. Kenapa harus lo yang? Mungkin lo yang dibutuhkan, karena lo lah perantara buat nolong keluarga. Masukin ke hati mulai. Dan 3 hal mas, gue tutup pakai 3 hal biasanya kalau closing. 3 hal yang saya percaya dalam hidup mas. Yang pertama mas, Tuhan Maha Hadir. Gue yakin Tuhan Maha Hadir. Mungkin posisi gue ketemu Melia bukan orang kaya, bukan orang yang mampu punya modal, tapi Tuhan Maha Hadir mas. Dia mungkin ngasih kondisi saya nggak mudah, susah buat cari modalnya, tapi Tuhan hadir. Dia juga hadirkan kemauan besar dalam diri saya. Dia nggak ngasih uang banyak sama saya dalam hidup mas, tapi Tuhan kasih modal saya berpikir, modal saya berjuang, yaitu semangat, tekad, niat, dan mau merubah hidup. Nekat, balik lagi diulang-ulang. Tuhan Maha Hadir. Yang kedua mas, yang saya percaya dan yakin mas dalam hidup, manjadah wa